Sampai di Kanada, di kampus sana dari mau. Hitam sungai pantai juga. Sebuah insiden kebocoran pipa minyak milik PT FEL Indonesia Tbk mengguncang warga Desa Lioka, Kecamatan Tohuti, pada Sabtu pagi, 23 Agustus tahun 2025. Tumpahan minyak yang berasal dari pipa utama perusahaan tersebut telah mencemari saluran irigasi, drainase, dan sekitar 35 hektar lahan persawahan warga. Kronologi kejadian: kebocoran terjadi sekitar pukul 7.30 WITE di Dusun Molindo, Desa Liokang. Menurut keterangan resmi dari Head of Corporate Communication PT FEL, Vanda Kusumaningrum, penyebab kerusakan masih dalam tahap investigasi. Namun, perusahaan langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan menurunkan tim emergency response group ERG ke lokasi. Video yang beredar di media sosial menunjukkan air irigasi berubah menjadi hitam pekat, mengalir ke sawah warga yang juga tampak menghitam. Petugas PT FEL terlihat mengeruk air tercemar dan memasang oil boom serta oil truck untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Dampak lingkungan dan pertanian. Dampak paling nyata dari insiden ini adalah tercemarnya saluran irigasi dan drainase yang menjadi sumber utama pengairan sawah warga. Sekitar 35 hektar lahan pertanian dilaporkan terkena dampak langsung. Minyak yang merembes ke Sungai Koromosilo berpotensi mengalir ke Danau Matano, salah satu danau terdalam di Indonesia yang memiliki ekosistem unik dan sensitif. Ahli lingkungan dari Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Andi Mapatoba, menyebutkan bahwa tumpahan minyak di area agrikultur bisa menyebabkan kerusakan mikrobiologi tanah, menghambat pertumbuhan tanaman, dan mencemari sumber air bersih. Jika tidak ditangani cepat, dampaknya bisa berlangsung bertahun-tahun, ujarnya. Suara warga: sawah kami hitam, panen gagal. Warga di Salioka mengaku panik dan kecewa atas kejadian tersebut. Salah satu petani, Pak Ramli 52, mengatakan bahwa sawahnya yang baru ditanami padi kini berubah warna menjadi hitam dan mengeluarkan bau menyengat. Kami tidak tahu harus bagaimana. Panen tahun ini pasti gagal, ujarnya dengan nada sedih. Ibu Nurhayati 45, warga lainnya, mengeluhkan air sumur yang mulai berbau minyak. Kami takut minum air dari sumur. Anak-anak sudah mulai batuk dan gatal-gatal, katanya. Respons PT FEL: kami prioritaskan keselamatan dan pemulihan. PT FEL Indonesia menyatakan komitmennya untuk menangani insiden ini secara menyeluruh. Selain menurunkan tim ERG, perusahaan juga mengaktifkan krisis manajemen tim untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan menyeluruh. Prioritas utama kami adalah keselamatan masyarakat, pekerja, dan lingkungan, ujar Vanda Kusumaningrum. Ia menambahkan bahwa perusahaan akan melakukan investigasi menyeluruh dan berkoordinasi dengan stakeholder lokal untuk mitigasi dampak sosial dan lingkungan. Tinjauan hukum dan regulasi. Menurut UNO 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur telah turun ke lokasi untuk mengambil sampel air dan tanah. Kasat Reskrim Luwu Timur, Ibtu Fadli Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengecekan dan akan menindaklanjuti jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum. Analisis risiko infrastruktur dan tata kelola. Insiden ini membuka pertanyaan besar tentang tata kelola infrastruktur industri ekstraktif di Indonesia. Pipa minyak yang bocor di area pemukiman dan pertanian menunjukkan adanya risiko sistemik yang perlu ditinjau ulang. Apakah sistem pemantauan dan pemeliharaan PT FEL sudah memadai? Apakah ada audit lingkungan rutin? Pengamat industri tambang, IL, Budi Santoso, menilai bahwa perusahaan tambang harus memiliki sistem deteksi dini dan jalur pipa yang tidak bersinggungan langsung dengan area produktif warga. Kejadian ini seharusnya menjadi wake-up call bagi semua pelaku industri, ujarnya. Harapan dan tuntutan warga. Warga di Salioka berharap PT FEL tidak hanya melakukan pemulihan teknis, tetapi juga memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi dan kesehatan. Mereka meminta adanya transparansi dalam proses investigasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan lingkungan.
Kami ingin ada jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi, kata Pak Ramli. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Wali Sulawesi Selatan menyoroti kebocoran pipa minyak milik PT FEL Indonesia Tbk di Desa Leoka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu 23 Agustus 2025. Koordinator Divisi Hukum dan Politik Hijau Wali Sulsel, Arfiandi, menyebut insiden tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pertanian dan kehidupan warga. Kebocoran ini menyebabkan minyak mengalir melalui saluran irigasi hingga masuk ke areal persawahan warga Desa Asuli. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen, pencemaran tanah dan air irigasi, serta gangguan terhadap ekosistem pertanian lokal, kata Arfiandi. Walhi menilai insiden tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UPPLH, Pasal 69, Ayat 1 huruf I dan F, dengan jelas melarang pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Jika kebocoran ini terbukti akibat kelalaian, maka ada potensi pelanggaran administratif maupun pidana lingkungan, ujarnya. Arfiandi menambahkan, Pasal 99 UU PPLH juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang lalai, hingga menyebabkan pencemaran lingkungan, mulai dari hukuman penjara hingga denda miliaran rupiah, tergantung tingkat dampak yang ditimbulkan, akunya, kata Arfiandi. Pihaknya menilai langkah tanggap darurat yang dilakukan PT FEL belum sepenuhnya efektif.